Hola amigo, bienvenido de nuevo al canal Extra Caos. Presentarme profesor. En este canal discutiremos todas las cosas sobre el mundo del cine. Pero lo más importante, revisaremos y discutiremos una película llamada La Casa de Papel. Kembali lagi di channel Extra House. Kali ini mau ngapain, Pak? Hari ini kita kembali ke konten kita, Pak. Awal, Pak. Review film alias lagi. extra review lagi. Hari ini kita akan namanya extra review. Iya, goblok. Baru tahu. Kemarin belum terpikirkan. Nggak, emang sebenarnya namanya kontennya extra review, cuman nanti kita tambahin lagi. Oke, jadi di extra review hari ini kita akan mereview serial TV Netflix lagi, Pak. Tepatnya ya, pokoknya ya. Pastinya Ya, serial TV Netflix lagi, oke? Serial Netflix kan, Pak? Serial TV Netflix lagi. Yang namanya apa, Pak? La Casa de Papel. La Casa de Papel alias Money Heist alias perampokan uang alias ngentit duit. Wow. Jadinya La Casa de Papel ini sebenarnya awalnya keluaran tahun 2013, Pak. Oh ya, yang di negaranya sendiri, Di negara sendiri. Nah, sebenarnya La 15 Casa episode, Pak, ini. 15 episode harusnya awalnya. Tapi oleh Netflix Belum, Pak. belum ya? Nah, di Spanyol karena apa? Itu nggak laku, Pak, ini. Nggak laku sama sekali di negaranya dulu. Itu masih menjadi sinetron, ibaratnya sinetronnya Spanyol, Pak ya. Nah, emang serial TV itu Sinetron sih ya. TGS itu serial Navy. Serial SCTV, Pak. Makanya itu juga Ngapain di TGS, goblok. La Casa de Papel. Lanjut, Pak, 15 episode terus nggak laku di Spanyol. habis itu dibeli sama Netflix filmnya. Terus diedit diubah-ubah jadi Kayaknya seperti dua season. itu. Satu season berapa episode, Pak? Satu season 1 tuh 13 episode, Pak, awal. Oh iya, 13 episode. Season 2 9 episode, season 3 sama 4 sudah 8 episode. Nah, season 1 sama 2 itu masih asli buatan Spanyol, yang 3-4-nya ini baru itu Versi kayak Netflix. improvisasi dari Netflix, Pak ya. Nah, jadi gitu. Netflix. Dan Money Heist ini adalah film tentang perampokan terbesar dalam sejarah, Pak. Dalam sejarah perampokan, Pak. Money Heist ini. Ceritanya tentang perampokan terbesar dalam sejarah. Dan untuk season 1 dan 2 dia itu merampok Badan Percetakan Uang Spanyol, Pak. Buset, Badan Percetakan Uang Spanyol, Pak. Dan untuk season 3 dan 4 adalah merampok Bank Spanyol. Jadi beda ya, Pak ya. Badan Percetakan Uang sama Bank Spanyol itu beda. Nah, untuk season 1 dan 2, dan setiap perampokannya itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, Pak. Maksudnya? Yang punya tujuan yang berbeda, Pak. Ya, untuk yang satu kan dia kan tujuannya nyetak uang sendiri, Pak. Kan sekali lagi spoiler nih ya. Dari awal profesor udah ngomong, Pak. Kita itu nggak ngambil barang punya orang, Pak. Kita membuat sendiri, Pak. Kita nggak maksudnya nggak nyuri punya orang, Pak. Iya sih. Ngebuat sendiri, nyetak sendiri, Pak. Terus kayak kode uangnya itu nggak dari bank mereka, dia itu sendiri, Pak, nulis sendiri. Dan nerusin yang di Badan Percetakan Uang. Nah, di sini tuh juga banyak pesan moral yang disampaikan, Pak. Salah satunya itu adalah sebuah perlawanan, Pak. Perlawanan kapitalisme atau perlawanan terhadap pemerintah dengan sistem pemerintahan yang bobrok, Pak ya. Ya, kapitalisme tadi, Pak. Iya, Pak. Emang kapitalisme untuk melawan kayak kapitalisme modern, Pak. Modern. Jadi sebenarnya dan kalian di sini tuh disuruh buat memihak lebih ke perampoknya, Pak ya. Saya awal itu sebenarnya memihak ke pihak kepolisian, Pak. Sama, Pak. Saya season 1 itu polisi, Pak. Kasihan, Pak, sebenarnya, Pak. Ternyata tujuan mereka lebih itu sih, Pak. Oh, yang season 3 sama 4-nya itu baru ya, itu ke perampok itu.
Nah, season 1 dan 2 ini mereka merencanakan rencana perampokan ke Badan Percetakan Uang ini itu adalah 5 bulan, Pak. 5 bulan itu setelah dikompres, 5 bulan itu udah dikompres. Sebenarnya profesor tuh bertahun-tahun, Pak, ngerjain itunya. Ngerjain planningnya itu bertahun-tahun, cuman dikompres selama 5 bulan doang. Dan di dalam Money Heist ini ada 9 perampok, Pak. 1 dalang perampokan, 8 yang rampok masuk ke Badan Percetakan Uang. Dalangnya 2 dong dalangnya. Hah? 2 dong. Sebenarnya, Pak. Jangan 2 berarti. Siapa, Bigo? Ini sama Berlin blok. Kan cuman nggak diliatin, Pak, dari awal, Pak. Jangan dikasih tahu dari awal, Blok. Kita kasih bumbu-bumbunya aja dong. Ya, siapa aja tadi, Pak? Ya, Pak. Oke, yang dalang otak dari perampokan ini adalah profesor. Namanya Profesor. Dia ini dalang dari perampokan ini yang ibaratnya nginvit, Pak, orang-orang buat melakukan perampokan ini. Yang punya rencana, yang sudah menyiapkan rencana untuk merampok Badan Percetakan Uang. Sebenarnya, Pak, pas di season 3 dan 4 dijelasin, Pak, sebenarnya awal perampokan itu Pak, di Badan Bank Spanyol, Pak, sebenarnya, Pak. Pengennya di Bank Spanyol. Tapi si kakaknya, Pak, kakaknya siapa? Nanti dulu. Kakaknya ini udahlah, kita ngerampok Badan Percetakan Uang dulu. Mungkin ini yang dimatengin dulu, Pak, lebih dimatengin lagi yang di Bank Spanyol. Jadi enggak dong, profesor dong yang minta ke. Iya sih. Iya, sebenarnya Berlin kan juga nggak. Iya, Berlin sih, bener ada Berlin kan. Iya kan, dia mintanya sama Palermo itu. Iya Blok sih. Palermo. Palermo siapa nanti dulu. Oke, kita sebutin karakternya dulu, Pak. Tadi Otak dalang profesor. Otak dalangnya adalah profesor. Lalu 8 perampoknya adalah ada Berlin, Pak. Berlin, ada Tokyo, ada Denver, Rio, ada Moskow, terus Oslo. ada Oslo sama Helsinki, yang terakhir Nairobi. Nah, ini kalau kalian nggak tahu itu nama ibu kota semua, Pak. Ibu kota di negara semua, Pak. Jadi untuk nama samaran, dan sebelum perampokan mereka pas diajarin itu hanya boleh menggunakan nama samaran, tidak boleh tanya tentang hal pribadi, nggak ada hubungan relationship, nggak ada. Itu aturan mereka. Tapi pastinya ada peraturan, ada yang rebel juga, Pak. Ada yang ngelawan, Pak. Seperti Tokyo dan Rio itu, Pak. Kan aturan ada untuk dilanggar, kata iya sih. Petuah orang brengsek. Kata petuah orang brengsek, Pak. Peraturan dibuat untuk dilanggar, brengsek. Oke, rencana ini disusun kembali lagi, Pak, ya. Rencana ini disusun 5 bulan, tapi yang pastinya pada saat melakukan perampokan tidak semuanya berjalan mulus, Pak. Pastinya, Pak. Pasti ada kejadian di luar rencana yang bisa merusak rencana tersebut, Pak. Mulai dari serunya di sini sebenarnya. Kalau misalnya lancar semua, cuman 1 episode, jadi 1 film doang. Selesai. Jadi 1 season malah. Masalah nih mulai dari Sandra, Pak. Sandra yang ngelawan, dari polisi, dari perampoknya sendiri, dari sisi kemanusiaannya sendiri emang. Jadi tapi dari masalah-masalah itu biasanya profesor bisa itu, Pak. Jeniusnya profesor tuh nggak tahu, Pak, IQ-nya tuh berapa, Pak. Bisa membaca langkah dari masalah tersebut loh, Pak. Kan dikasih itu, Pak, mic. Iya sih ya. Iya, terus ngasih mic-nya itu kan harus langkah yang hati-hati banget, Pak. Seperti main catur. Itu langkahnya hati-hati banget, Pak. Dan setiap ada masalah, profesor juga pintar untuk mengimprovisasi yang di luar rencana, Pak, ya. Mengimprovisasi masalah yang terjadi di luar rencana. Jadi seperti itu, Pak. Seru pokoknya La Casa de Papel ini, karena di akhir season 1 juga di akhir season 2 juga profesor sebenarnya ngomong, Pak, kita itu sebenarnya cuman pengen ngelawan pemerintahan, Pak. Dikasih sebenarnya gini, profesor kan bilang uang yang jadi dari Badan Percetakan Uang itu harusnya sebenarnya kemana? Dia bilang gitu. Nggak jelas baru ke rakyat kecil aja belum tentu ada itunya, Pak, dapat dikit pastinya. Makanya dia itu nyuri karena mereka itu menganggap kita ini pecundang. Kita hanya pengen ngelawan, Pak. Kita hanya kayak mengambil hak yang harusnya kita ambil. Enggak sih, Pak, itu mencuri gitu. Iya sih. Enggak, Pak. Kalau menurut saya tidak. Mencuri itu. Tidak, itu namanya perlawanan, Pak. Bella Ciao. Salah itu, caranya salah.
Hah? Caranya salah. Yang penting melawan, Pak. Apapun caranya, kita harus menghalalkan segala cara untuk melawan. Jangan dong, jangan. Kita Kalau nanti Bapak di sniper di atas kayak tahun 98 gimana? Oke, 98. Jadi di perampokan ini Pak identik sama apa Pak? Di Money Heist ini Pak, topeng dali sama jaket terusan merah ini Pak. Sampai bawah tapi ya. Sampai bawah sama lagu Bella Ciao. Ini yang selalu dinyanyikan Pak. Pertama dulu Pak, kita jelasin. Apa sih topeng dali itu Pak? Ini melambangkan perlawanan. Enggak bego, terinspirasi dari apa dulu Pak? Ini jangan terinspirasi dari seorang seniman yang terkenal di Spanyol Pak, Salvador Dali Pak. Dan itu lukisannya bingungin semua Pak. Kalau cari di Google coba Pak, itu lukisannya membingungkan Pak. Cuman ada arti tertentu. Dan Salvador Dali ini, for your information ya, Salvador Dali ini rata-rata lukisannya itu untuk melawan itu Pak, apa namanya? Kapitalisme modern Pak. Fasis Nazi Pak, fasis Nazi, seperti fasis Nazi itu. Nah, kenapa pakai topeng? Ya karena itu simbol perlawanan Pak juga Pak. Karena kan Perampok Pak, perampok nggak pakai topeng ya ketahuan dong. Ya iya sih. Tapi topengnya topeng dali. Topeng dali, jangan sampai. Tapi ini juga Pak yang saya salut dari Money Heist Pak. Apa, Pak? Dia itu tidak ingin merusak apa-apa juga Pak. Kan ada yang request nih, pakai topeng apa? Ada yang bilang pakai topeng Mickey Mouse. Profesor bilang jangan pakai topeng Mickey Mouse. Mickey Mouse adalah lambang dari anak kecil Pak. Kalau kita pakai nantinya jadi ngerusak anak kecil. Nah itu juga pesan moralnya itu juga Pak. Kalau kalian pesan moralnya ini Pak. Iya pesan moral, banyak pesan moralnya sebenarnya perampokan ini Pak. Banyak pesan moralnya Pak. Jadi meskipun caranya salah, tapi pesan moralnya banyak Pak. Enggak, tetap caranya salah. Tidak Bermoral dong. sah. Oke, yang kedua adalah jas terusan merah. Apa itu Pak? Kenapa warna merah? Karena apa warna merah? Karena merah itu dari dulu itu melambangkan darah nifas, darah head. Kenapa jadi menjurus ke huruf V goblok? Enggak Pak, ini melambangkan keberanian Pak, keberanian, perlawanan, makanya pakai merah dan melambangkan itu juga Pak. Bendera Spanyol kan ada warna merahnya juga Pak. Terus Spanyol kan merah kuning merah. Berarti mereka mendukung pemerintah dong kalau ya enggak goblok. Maksudnya apa namanya buat berani aja Pak. Berani-beranian itu Pak. Berani-beranian. Makanya kalau pakai baju merah harus berani. Seperti partai OPD. Itu Berani nih, pesta lagi. Oke, kita masuk ke opsi yang ketiga yaitu adalah Bella Ciao. Bella Ciao ini lagu yang dinyanyi pertama kali di sejarahnya. Enggak Pak. Di filmnya dulu ini pertama dinyanyikan oleh Profesor sama Berlin dengan flashbacknya Pak ya. Jadi alur ceritanya ini terus apa namanya kok bisa jadi gini nanti langsung fasenya lambat. Bisa dibilang fasenya lambat. Fasenya lambat cuma berapa jam doang Pak? Iya. Satu episode 1 jam dari perampokan. Satu episode 1 jam. Besoknya masih hari Sabtu. Misalnya nih perampokan pertama hari Sabtu jam 3. Episode selanjutnya hari Sabtu jam 5. Hanya beberapa jam doang. Oh ya, untuk infonya ini perampokannya nggak cuma sehari dah. Semingguan. Karena dengan gimana kok bisa sampai seminggu? Tonton aja bagus Pak. Karena profesor membuat itu semua. Plot dia semua direncanain Pak. Makanya Pak dari mulai plot twistnya dia, dari mulai kaburnya dia, dari mulai ternyata semua ada rencananya. Gila. Terus sebenarnya Pak punya profesor banyak Pak yang ngebebasin Tokyo orang Serbia. Itu juga banyak sebenarnya banyak. Tentara bayaran. Ya gimana lagi Pak orang nyetak. Sebenarnya kan nyetak 800 juta dolar Pak. Iya sih. Terus gara-gara Nairobi genapin euro Pak bukan dolar. Euro ya bukan dolar ya. Euro itu lebih dari dolar Pak ya. Ya. Terus selanjutnya lagu Bella Ciao Pak. Bella Ciao ini sejarahnya dulu Pak. Kita ceritanya sejarahnya dulu kalau kalian belum tahu. Bella Ciao ini sebenarnya bukan lagu dari Spanyol Pak.
dari Italia Pak ya. Dinyanyikan oleh para petani buruh itu wanita. sejarahnya. Terus dipakai sama aktivis melawan itu apa? Fasisme Nazi sama kekuasaan Mussolini di Italia. Jadi lagu ini tuh kayak menggambarkan seseorang yang harus meninggalkan kekasihnya Pak, atau orang yang disayang untuk menjadi partisipan melawan kekejaman fasis Nazi sama kekuasaan Mussolini. Gitu. Sebenarnya ini adalah lagu perlawanan dari Italia. Dan sekarang banyak dipakai buat tanggal 1 Mei Pak. May Day hari buruh nasional tuh sering dipakai buat demo, biasanya buat memperingati una mattina mi sono alzato oh bella ciao oke bella ciao Pak una mattina mi sono alzato udah oke itu bella ciao, bukan cover lagu ini. Oke, selanjutnya itu adalah untuk season 1 dan 2. Intinya adalah merampok Badan Percetakan Uang Spanyol. Nah, intinya dari perampokan season 1 dan 2 ini Pak, merampok Badan Percetakan Spanyol berhasil nyetak sekitar 1 miliar euro Pak. Sampai 900 kan digenemin Pak. Enggak jadi. Enggak jadi dong. Enggak jadi itu akhirnya. Oke, jadi merampok Badan Percetakan Uang Spanyol, terus ya season 2 sama season 3 sama 4-nya ini beda lagi. Ini adalah merampok Bank Spanyol dan punya gara-gara ini Pak. Si Tokyo sama Rio teleponan. Kalau mereka nggak telepon, awal masalah dari ini adalah sebenarnya semua sudah berjalan lancar, semua sudah liburan. Denver dan siapa namanya Pak? Itu Pak, sama Denver sama Monica di Indonesia Pak. Udah liburan di Indonesia. Anaknya lahir di Kalimantan. Ya. Terus Helsinki sama Nairobi dia ke Argentina. Terus Tokyo profesor sama itu ke Filipina ya Pak ya. Profesor sama inspektur ke Filipina, dan si Rio sama Tokyo beli pulau. Dan salahnya dia beli telepon satelit Pak di black market sama Helsinki. Tapi yang Helsinki nggak make, yang make Rio sama Tokyo. Salahnya Tokyo. Iya, salahnya Tokyo. Dia nggak langsung ngangkat Pak. Si Rio jadinya ya pokoknya mereka telepon gara-gara itu udah ini ada tracking jaringan sama Interpol Pak. 3 sama 4 ini ada. Awal masalah dari hanya telepon teman-teman. Awal masalah. Makanya kalau Anda sedang LDR, jangan pakai telepon satelit. Anda didengarkan Interpol. Udah jangan dibahas dong, kita lanjut. Merampok Bank Spanyol yang isinya adalah emas Pak. Tujuannya apa Pak? Merampok bank. Tujuannya bukan untuk nyari uang, bukan untuk menambah kekayaan mereka. Mereka udah kaya, udah lagi uang. Uang nggak perlu kerja, nggak perlu. Udah. Masa corona gini enak mereka harusnya. Iya sih Pak. Nimbun uang Pak mereka udah ya dari awal sebelum corona. Nah, tujuannya apa mereka Pak ke Bank Spanyol Pak? Menyelamatkan si Rio. Ketangkep tadi. Yang ketangkep habis telepon ketangkep, mereka menyelamatkan Rio sekaligus ngambil emas dari cadangan negara Pak. Dan juga hampir membongkar rahasia negara Pak. Rahasia negara Pak. Jadi enggak Pak, belum. Oh, yang kebongkar cuma sedikit Pak. Iya. Tapi kan masih banyak sebenarnya di situ, masih banyak yang rahasia negara yang terdapat di situ, cuma dibongkar sedikit Pak, karena mungkin mereka masih kasihan Pak sama pemerintah Pak. Ya, di season 3-4 ini saya benci sama pemerintah. Saya benci sekali. Ternyata pemerintah sistemnya sangat bobrok sekali Pak. Dia itu membohongi publik Pak. Selalu membohongi publik Pak ternyata Pak. Jadi haknya publik untuk tahu itu ditutupi Pak sama pemerintah agar mereka bisa cuci tangan Pak. Ternyata seperti itu di season 3-4 tuh. Sebenarnya kita season 1-2 wah, perampoknya kok gini ternyata. 1-2 itu saya membela polisi pada saat. Kasihan banget di polisi. Ternyata dijelasin di 3-4 dijelasin, tapi di 3-4 ini ada karakter baru Pak. Palermo. Maircile. Banyak sih Pak. Banyak sih dari perampoknya. Bogota. Dari perampoknya banyak terus. Yang di kepolisiannya juga baru. Sierra. Terus sama Kolonel Tamayo sama Anton Anjas Pak. Oh ya, Anton Anjas penting. Ini karakter penting ini. Ini dia
apa Jangan penting spoiler, Pak. Pak. Jangan. Pokoknya penting. Tonton aja. Sama namanya Palermo Bogota juga masih ibu kota dunia Pak. Iya. Masih ibu kota. Nah, dan di season 3-4 ini mereka merampok emas Pak dan ngeleburin emas di depan berangkasnya langsung loh. Gila, pakai mesin industri kecil Pak. Pas gubernurnya kan disuruh nyelam, apa yang kali lakukan? Ini emas cadangan negara loh katanya. Sampai kaget dia. Iya Pak. Gubernur itunya. Cadangan negara kan itu buat apa namanya? Maksudnya kalau misalnya Kalau ada inflasi, ngejual emas, jaga-jaga inflasi, mungkin dileburin dong. Makanya dileburin dong jadi kecil-kecil segini-gini. Nyelamatin Rio tapi mereka juga melihat profit dong. Jangan nyelamatin orang doang. Dan lupa Pak, kita nyebutin Pak, ada karakter Arturo dari season 1 ini juga penting. Ini juga penting karena kalian bisa menggugah aura kesel kalian kepada orang ini karena orang ini perlawanannya saya salut sama perlawanannya Pak. Tapi caranya itu yang goblok dong. Ngeselin itu. Apalagi di season 3-4-nya. Iya, Allah itu udah perlu dikebiri. Hanya perlu dikebiri sekali. Nah, di season 3-4 ini ada yang tertangkap Pak dari pihak kepolisian, tapi kita nggak mau spoiler. Pokoknya Bapak, jangan diceritain. Iya. Ya udah, sekarang karakter favorit Bapak. Karakter favorit saya adalah bisa satu aja Pak. Satu. Jangan banyak-banyak. Yang pastinya Pak. Yang pastinya Pak. Siapa pastinya? Yang paling cantik Pak, Tokyo. Enggak dong. Saya tetap Pak. Bapak El Profesor Pak. Profesor. Iya Pak. Karena pinter Pak dia Pak. Terus pinter. Pokoknya setiap omongannya itu pasti ada bisa apa namanya mempengaruhi pikiran orang gitu loh Pak. Maksudnya tapi dia itu masih itu Pak. Apa? Masih ibaratnya masih perawan Pak. Masih perjaka goblok. Oh iya, perjaka. Masih perjaka sampai umur 30 berapa tahun gitu Pak. Terus Bapak suka karakter itu lagi? Suka Pak karena misalnya ada orang misalnya ngomong gini nih, lah kenapa harus gini? Nanti dia dijelasin Pak. Misalnya lah, lu apa namanya? Lu kalau mau gini untuk jangka waktu yang pendek juga nggak apa-apa, tapi gue mikirin untuk jangka waktu yang panjang gitu Pak. Jadi dia oh iya ya, jadi bisa bikin orang oh iya ya gitu Pak. Al Profesor. Tetap saya Profesor. Kalau apa Pak karakter favorit? Yang jelas Pak, jelas. Siapa Pak? Dari pihak antagonis lah ibaratnya. Arturo Roman Pak. Arturo Roman. Karakter favorit Pak. Favorit saya. Arturo Roman Pak. Saya ini kan terinspirasi dari Arturo Pak. Ternyata Anda yang suka ngasih pil-pil KB Pak ya. Pil KB goblok. Bapak bikin mabuk orang. Karena kalau nggak ada dia Pak, lempeng-lempeng aja Pak perampokannya. Iya sih ya. Nggak ada yang itu. Karakter penting karena nggak ada yang buat kesel kita. Iya sih Pak. Karena apa namanya masalah tuh muncul dari Arturo Pak, perlawanannya Pak emang Pak. Makanya awal-awal dari Arturo. Tapi suka ngasih pil blok. Saya nggak suka ngasih pil ke cewek. Abis itu ceweknya di syahsu gitu. Yang jelas banyak yang suka Berlin. Banyak yang suka Kenapa? Berlin. Karena nonton aja. Itu Pak, dia mendalam karakternya itu dia bener-bener fokus pada karakternya. Biar ditonton. Iya sih, kenapa suka Berlin? Yang penting Berlin tuh yang terakhir dia ganteng nanti, ganteng banget pokoknya. Oke, mungkin dari kita worth it Pak ya untuk ditonton Pak ya, meskipun awal keluarnya 2017 2017 itu di Netflix dan season 4 kemarin baru keluar 2020 kemarin Pak, bulan kemarin. Untuk pengumuman season selanjutnya belum ada kabar Pak. Perkiraan 2021 karena tiap tahun soalnya ini munculnya Pak. Hanya karena dibeli Netflix Pak. Jadinya gitu. Apa? Tapi serial yang lagi booming juga hype. Banyak diomongin juga karena emang bagus. Karena setiap episodenya itu Pak pasti membuat kita penasaran Pak. Jadi kita itu mau nggak maraton itu bikin kesel, penasaran. Pasti bikin kita maraton. Pengembangan karakternya itu loh Pak. Meskipun cuma dipercetakan sama di gubuk itu, karakternya dapet dari sisi sandrenya sama perampok. Dari sisi perampoknya, polisi sama perampoknya juga. Hubungan mereka dapet. Jadi worth it Pak ya untuk ditonton Pak ya. Apalagi lagi di
masih seperti ini, pandemi. meskipun new normal kan kalian juga harus jaga kesehatan. Jadinya ya lebih baik di rumah aja nonton film La Casa de Papel nih, bagus Pak. Atau apa? Itu lupa. Oke, menurut kita sangat worth it Pak ya, sangat worth it. Dari Bapak berapa Pak nilainya Pak? Nilai, Pak. Benernya nggak berani Bang ngasih nilai. Kenapa? Ya subjektif Pak, bukan objektif, subjektif aja. 8,5 lah Pak. Oke, 8,5. Kalau saya 8,7 Pak. Beda 2 karena Bapak fanatik. saya fanatik sama profesor. Nggak, ini emang bagus. Bagus emang. Awalnya bagus saya sekali. juga skeptis sama ini. Skeptis, saya nggak skeptis. percaya. Apa bener ini bagus? Ternyata bagus beneran Pak. A few moments later. Oke, sepertinya seperti itu saja Pak ya review film untuk kali ini. Lama-lama Pak. Oh, jangan lama-lama karena nanti uploadnya juga lama juga, rendernya lama juga. Ya udah. Oke, seperti itu saja. Tolong subscribe, like dan komen. Dan share juga. Jangan dilihat doang ya. Subscribe juga, dilihat tuh di subscribe ya. Oke? biar channel kami berkembang. Biar ini lebih gemerlap. Biar lightingnya ya Lebih nggak gemerlap. cuman segini doang, ya kan? Gitu. Oke. Untuk konten review film selanjutnya mungkin kita akan tetap serial Netflix Pak ya. Masih Netflix ya Pak. Yang namanya Sex Education Pak. Itu gimana? Sex education banget Pak. Wah. Seks ini apa seks? Nah, apa Sex Education? Nantikan di video yang selanjutnya ya Pak. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tadi saya sudah ngomong. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Oke. For favor. Saya mau merampok. Saya mau merampok Bank Indonesia dulu. Che mi sento di morire.